di Pawalimo, nampak dari Kampus Sunan, tolong jawe, salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita ndak berjawe tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, para pemirsa Celote Wanipin, dimanapun Anda berada hari ini narasumber kita adalah Bapak Haji Samsur Rahim. Beliau mantan wali kota Solo dan juga Bupati Solo. Dan juga mantan anggota DPRD. Ketua DPRD Provinsi Sawalunto dua kali. Dan hari ini adalah kali yang kedua saya bersama Pak Samsur Rahim terkait dengan kita podcast, kita bercerita, nah Pak. Ya, dan hari ini yang kedua ini. Jadi intinya pertemuan pertama kemarin Pak Samsur Rahim banyak menyampaikan terkait dengan kondisi Sumatera Barat. Hari ini tidak baik-baik saja dan perlu sebuah penanganan yang ekstra khusus. Dan hari ini kita akan bertanya lagi kepada Pak Samsur Rahim terkait dengan kabarnya pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat sudah 8 kali. Barangkali silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Wanipin. Iya Pak. Kita bisa berjumpa kembali. Iya. Untuk berbincang-bincang mengenai Sumatera Barat dan Minangkabau ke depan. Iya. Itu adalah wujud bahwa kita memang ingin Sumatera Barat dan Minangkabau ini menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan tidak terjadi perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan nilai adat. Iya. Ketika pertemuan tanggal 7 Juli 2025 yang lalu, yang menghadirkan Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Gamawan Fauzi, kemudian Ketua Elkam Sumatera Barat, Ketua MUI Sumatera Barat, kemudian pengurus Bundokando Sumatera Barat dan beberapa staf dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian saya menyampaikan dan menggambarkan kondisi real Sumatera Barat dilihat dari sisi pemahaman dan implementasi daripada norma agama dan nilai adat. Malah saya katakan ketika itu kita khawatir kalau kita biarkan semacam ini, kita tidak melakukan gerakan untuk mengatasi ini, maka diharapkan maka disangsikan nanti. Yang terjadi di Minangkabau ini, orang Minangkabau sudah hilang. Hilang Minangkabaunya? Hilang Minangkabaunya, 3 kabaunya. Nah, sementara dari sisi lain hari ini, negara sudah mengakui filosofi orang Sumatera Barat, orang Minangkabau adalah adat Basani Sorak, Sarak Basani Kitabullah. Sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022. Bagaimana implementasinya? Inilah yang sebenarnya saya sarankan kepada Pak Gubernur dan pembantu-pembantu beliau. Sudah 8 kali saya bertemu dengan Pak Gubernur, dengan Sekda, dengan asisten 1, 2, dengan asisten 3, kemudian dengan kepala pemberdayaan masyarakat, dengan kebudayaan dan beberapa tokoh yang lainnya. Juga membicarakan ini. Saya bilang bahwa salah satu-satunya obat untuk mengatasi penyakit masyarakat, apakah itu tawuran, apakah itu narkoba, LGBT, sabu-sabu, kemudian perambahan hutan, perilaku yang amoral dan segalanya. Satu-satunya obatnya hanya agama dengan nilai adat. Agama dengan nilai adat tentu diimplementasikan dalam bentuk ada regulasinya untuk institusi yang sampai di tingkat nagari. Nah, persoalan hari ini orang-orang di nagari seakan-akan tidak bersatu. Kan jalan sendiri, pemerintahan nagari jalan sendiri dan segalanya. Akibatnya apa? Tidak bersatu padu untuk nagari dengan masyarakatnya di tingkat nagari. Kalau nagari tidak baik, ke atas juga tidak baik. Kalau nagari baik, insya Allah ke atasnya juga baik. Makanya saya kan tidak punya kepentingan sebenarnya secara pribadi. Tetapi selaku orang Minangkabau, orang Sumatera Barat mempunyai kewajiban moral. Bagaimana supaya masyarakat Sumatera Barat aman tentram seperti yang diwariskan oleh nenek moyang kita dulu. Seperti yang diamanahkan oleh ajaran agama dan nilai adat kita. Nah, persoalannya hari ini adalah, bisa kita saksikan, di Kota Padang, beberapa hari yang lalu berapa kejadian? Anak di bawah umur. Ada dibayar. 6 orang. Ada 6 orang. Tambah lagi satu kelompok lebih 10 orang. Tambah lagi ada anak 12 tahun sudah hamil. Ada anak MAN yang sudah melahirkan. Ada anak SMP yang sedang hamil. Hari ini. Apakah dibiarkan? Nah, umumnya orang-orang itu adalah orang yang berasal dari nagari. Walaupun di Padang kan juga ada nagari di Padang. Di kota-kota ada nagari dalam kotanya. Makanya saya menyampaikan satu-satunya obat benahilah institusi yang ada di bawah. Apa yang pertama yang harus dilakukan? Saya sarankan kepada Gubernur.
Perda Nagari tahun 2018 sampai hari ini sudah 7 tahun lebih tidak implementatif dan tidak ditindaklanjuti di kota kabupaten. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena terjadi tumpang tindih kewenangan di dalam membuat regulasi mengenai pemerintahan nagari. Iya, iya. Nah, kan bagian dari pemerintahan nagari. Badan Musyawarah Nagari sebagai institusi perwakilan juga ada unsur nenek mama. Namanya kan adalah perwakilan nenek mama. Nenek mama itu. Nah, tumpang tindih jadinya. Makanya saya meminta hari itu supaya dievaluasi kembali perda mengenai ini, mengenai nagari, pemerintahan nagari. Yang kedua, saya menyarankan kan itu selingkah nagari. Ada selingkah nagari pusako, selingkah kaum. Iya. Nah, kewenangan kan itu bukan memutus, mencancang tak betul, mamakan tak habis. Apa tugasnya? Tugasnya advisor, penasihat, memberikan masukan kepada nenek mama yang ada dalam masing-masing suku kalau terjadi persoalan sako dan pusako. Iya, iya. Nah, itu Betul. tugasnya kan. Betul, Pak. Nah, sekarang secara institusi kan itu tidak jelas secara kelembagaannya. Apa yang harus mereka lakukan? Akibatnya apa? Kan ada yang dipilih oleh wali negara, yang dilantik oleh wali negari, ada yang dilantik oleh Elkam. Padahal yang namanya Elkam itu bukan atasan dari kan. Elkam bukan atasan kan ya. Elkam itu tugasnya hanya satu, melestarikan kesenian dan kebudayaan Minangkabau. Urusan sako dan pusako urusan kaum. Kaum. Kan itu mengkoordinasikan, memberikan nasihat kepada kaum kalau terjadi persoalan sengketa yang tak selesai. Iya, iya. Sebelum naik ke yang lebih tinggi. katakanlah pengadilan, Ya, pengadilan. negeri. Nah, itu makanya harus dibuat peraturan gubernur mengenai kerapatan adat nagari secara kelembagaan. Bagaimana proses pemilihannya, bagaimana cara untuk mempelewakannya, apa kewenangannya, bagaimana persoalan tugas pokok dan fungsi dari kan tergantung kepada institusi adat yang ada di dalam nagari. Iya, iya. Adat selingkah nagari kan? Iya, adat selingkah nagari. Antara nagari yang satu dengan nagari yang lain, walaupun sukunya sama, mungkin berbeda. Beda-beda adatnya. Nah, caranya nilai tetap sama nilai adat. Iya. Nah, jadi oleh sebab itu saya nyarankan itu. Yang kedua, terjadinya tawuran, terjadi penyakit masyarakat, terjadinya perambahan hutan karena nagari tidak dilibatkan. Padahal sejak dulu kan dikatakan setiap nagari harus mengawasi aset yang ada di nagari. Walaupun asetnya hutan lindung, walaupun aset itu adalah milik kabupaten, milik provinsi, milik pusat, tugas nagari untuk ikut mengawasi. Nah, kalau itu berjalan, tidak ada orang perambahan hutan, tidak ada tambang ilegal. Betul, tidak ada tambang ilegal. Sekarang tuh malah oknum tokoh-tokoh masyarakat di nagari lah yang mengajak investor masuk untuk mengeruk buminya. Untuk melakukan penambangan. Ya. Untuk merambah hutan dan segalanya. Nah, itu yang terjadi Goldo. Kan sudah kita rasakan bagaimana hari ini. Makanya, sekali lagi, saya dengan Pak Gamawan, orang yang sangat peduli dengan Sumatera Barat, dengan Minangkabau. Kami selalu berkomunikasi dengan beliau. Nah, bagaimana Pak SR, bagaimana pertemuan kita dulu sudah ada tindak lanjutnya. Saya sudah mencontohkan membuat peraturan nagari mengenai penyakit masyarakat di nagari saya Peninjauan, Kabupaten Solok, di Penyinggahan, Kabupaten Solok. Sudah dilaksanakan. Sudah saya berikan kepada tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Barat di pemerintahan fotokopi daripada pernah yang dibuat sebagai monster, sebagai contoh. Bikinlah di pagar nagari dengan saya tadi dapat cerita dari senior kita, Pak Maspur. Di Pangkalan seorang polisi yang selama ini bejat, 7 kali dia ditahan, diangkat jadi penghulu, dipercaya untuk mengawal anak kemenakannya. Maka dia memang komit dengan norma agama dan nilai adat, dipakaikannya sendiri walaupun dulu dia preman tua, preman gadang. Iya. Tapi kata Pak Maspul, alhamdulillah nagari aman sekarang. Takut anak kemenakan berbuat salah. Iya. Nah, kalau ini terjadi di seluruh nagari di Sumatera Barat, ada yang disegani, ada regulasinya untuk dipedomani, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama, aman negeri ini. Iya. Nah, kita kan kasihan hari ini, ekonomi semakin sulit, pengangguran semakin banyak, penyakit masyarakat semakin merajalela. Yang luar biasa hari ini. Iya. Mau kita, apakah anak yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, sudah berselingkuh, sudah membuatkan pergaulan bebas di kamar hotel, di kamar rumah dan segalanya. Apakah kita menonton saja? Iya. Makanya tentunya saya dengan Pak Gamawan sebenarnya meminta supaya brainstorming duduk bersama, implementasikan apa yang sudah kita gagas supaya dilaksanakan bersama-sama. Kan tidak memerlukan uang,
Iya. Membuat peraturan nagari cukup dengan nagari saja, dengan anggaran nagari 10 juta sampai 20 juta selesai itu keluar pernah. Iya. Ada regulasinya. Nah, buat petunjuk pelaksanaannya. Berikan tugas kepada anak kemenakan siapa yang melaksanakannya. Nah, persoalan yang kita hadapi hari ini apabila dibiarkan ke depan maka hancurlah Sumatera Barat, hilanglah Minangkabau. Tinggal Kabau deh. Tinggal Kabaunya saja. Nah, itu sebenarnya yang kita mintakan kepada Pak Gubernur karena beliau adalah payung panji. Iya. Beliau adalah pucuk undang. Pemimpin tertinggi Ya. Sumatera Barat itu dia. Sebagai Ya. pucuk payung panji, pengertian payung panji orang Minangkabau suku yang ada Ninik Mama yang ada beliau yang payungnya Ini yang paling tinggi, yang Om. paling tinggi. Nah, sebagai pucuk undang, beliau yang buat regulasi. Iya. Makanya saya sarankan untuk kan buat pergub. Tidak usah kita berpikir ke belakang, kita berpikir ke depan saja. Bagaimana undang-undang desa dulu, undang-undang nagari dulu, tinggalkan itu. Karena negara sudah memberikan ruang kepada kita, Yeah. Sumbar adalah provinsi yang berfilosofi adat bahasa Sarak kita bulan. Bagaimana kita mengimplementasikan Itu dalam Undang-Undang nomor 17 ya. 17 tahun 2022. 2022. Nah, sudah berapa tahun kok dibiarkan saja? 2022 sekarang udah 4 tahun Nah, hari dah ini. masuk 4 tahun. Iya. Nggak ada tindak lanjut tidaknya, Pak. Anda usahlah pejabat itu sekarang tuh namanya konten-konten. Yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan konten-konten itu, yang dibutuhkan perbuatan nyata, Iya. Aksi nyata. aksi nyata. Artinya masyarakat kan tidak butuh konten. Nggak butuh konten. Iya. Masyarakat butuh perbuatan nyata, ekonominya terbantu. Contoh sekarang persoalan tambang rakyat. Iya. Kabarnya sudah hampir 400-500 alat berat turun ke lapangan. Iya. Siapa yang membawa alat berat itu? Orang punya modal. Iyalah. Ada enggak orang negara yang punya modal? Umumnya tidak. Investor yang bawa. Investor. Iya. Kemana keuntungan itu? Banyak lari kepada orang pemodal. Bagaimana nasib rakyat? Ya dapat belanja harian. Kayak itu aja. Tapi untuk beli rokok Nah, saja. sementara hutannya sudah hancur, tanahnya sudah hancur, sungai sudah tercemar. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya melalui tangan Pak Gubernur. Gunakanlah political will, gunakan goodwill Gubernur untuk mengatasi penyakit masyarakat di Sumatera Barat. Yang kita harapkan. Iya. Hmm. Artinya penyakit masyarakat yang hari ini kan berada dalam posisi sebuah zona yang sudah tinggi. Iya. Khususnya Om, Iya. Pak. Ah, Dan ini perlu pemimpin daerah ini memikirkan iya. bagaimana persoalan terkait dengan penyakit masyarakat ini makin lama makin turun. Ya, Nah, kan itu harapan kita. iya. Kalau tidak bisa habis, tetapi dari tahun ke tahun menurun. Jadi penurunan. Musala masjid semakin ramai. Ya, Nah, kemudian masyarakat kompak di negari. Duduk bersama, berlapang-lapang, duduk seorang, sapi-sapi. ya, Cikarwai lah, bicarakanlah apa persoalan masyarakat. Carikan solusinya bersama-sama. Kalau nanti masalah adat, larikan kepada KAN. Kalau persoalan akidah, agama, larikan ke MUI. ya, Persoalan sosial ke masyarakat, pemerintah larikan ke wali negari. Persoalan pemuda, berdayakan pemuda. ya, ya. Persoalan Bundo Kanduang, larikan ke Bundo Kanduang. Harus terakomodasi dalam APD seluruh tingkatan. Jadi saya pernah menyampaikan, sebagian dana pokok pikiran arahkan ke sini. Supaya masyarakat merasa terayomi. Iya, iya. Mereka bisa bergerak. Makanya mengatasi penyakit masyarakat di Sumatera Barat, di Minangkabau, hanya bisa dilakukan dengan gerakan pemberdayaan masyarakat nagari. Dengan gerakan pemberdayaan masyarakat nagari. Hidupkan institusinya. Buat regulasinya, buat pedomannya di tingkat provinsi. Kalau sekarang gimana regulasinya, Om? Kondisi hari ini regulasi terkait bagaimana pemerintah Sumatera Barat menangani masalah penyakit masyarakat ini. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Hanya dengan retorika saja. Berpidato, tapi mana? Contohnya saja, Perda mengenai nagari tidak berlaku. Sementara Perda nagari adalah basis awal untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di tingkat nagari. Iya, iya. Itu tidak jalan sama sekali. Sampai hari ini nggak jalan. Sampai hari ini kerapatan adat nagari, setiap nagari berbeda-beda. Nah, jalan menurut kemauan mereka masing-masing. Ada yang merasa bahwa yang namanya ketuakan bisa mengambil keputusan untuk membebani masyarakat. Iya, iya. Padahal setiap pembebanan ke masyarakat menyangkut kepentingan publik harus melalui regulasi namanya peraturan nagari. Peraturan nagari. Bukan peraturan MUI, bukan peraturan ini, peraturan ini. Nah, kalau kan itu operasional. Iya, MUI iya. itu operasional, Bundokanu operasional. Regulasinya pemerintahan Pemerintah nagari. nagari. Nah, regulasi yang tertinggi di nagari, peraturan nagari. Itu yang dibuat. Mana
Nagari yang buat peraturan Nagari sekarang. Tapi yang Om Bilani nggak belum ada, Pak. Nah, justru itu. Iya. Makanya itu yang minta kepada Pak Gubernur, dengan segala hormat kita meminta, buatlah regulasi untuk menggerakkan masyarakat agar mereka sadar bahwa norma agama dan nilai adat di Sumatera Barat di Minangkabau sudah semakin lari dari diri manusia Sumatera Iya. Barat. Kan semakin lari. Iya. Kalau Jauh. diamalkan ajaran agama, aman negeri. Kalau diajarkan nilai adat ini ke masyarakat, dipakaikan dalam hidup sehari, orang sampai jenis berperan. Seolah. Contoh di Nagari, di setiap suku ada namanya Manti, Malin, Dubalang, Bulu Pucua. Apa tugas Dubalang? Salah satu tugas Dubalang menjaga sako jangan lalu lalang orang di masa awak. Dia yang mengawal, tetap pemulik mani bersina murah. Itu Dubalang deh. Itu Dubalang. Dubalang. Nah, kini pengertian Dubalang dipelesetkan orang Baga. Iya, iya. Nah, gue Dubalang Kota di Padang. Untuk supaya mengantisipasi tawuran sama penyakit masyarakat. Ya, itu guna Dubalang menjago, tapi dengan santun, Iya, dengan lemah lembut, dengan beretika. Bukan mengadangkan mato, bukan Iya, mempanjangkan sungai. Itu yang Dubalang tuh. Itu yang Dubalang. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Cilotewan Ipin yang baik hati, itulah bincang-bincang kita dengan Pak Samsul Rahim atau Pak SR. Dan hari ini apa yang beliau sampaikan, kata kuncinya adalah bahwa Pak Gubernur Sumatera Barat, mari kita tuangkan aturan dengan nagari yang sudah semakin merosot Ya, dalam sebuah aturan yang jelas. ya. Dan gerakkan semua potensi Buat payungnya datang. buat payungnya, payung hukumnya, dan artinya memang harus melalui sebuah gerakan bersama. Sama. Nggak bisa seorang-seorang saya Pak Gubernur. Ya, Ya, harus bersama. bersama-sama. Itu apa? ya. Supaya Sebagai tambahan, 2 hari yang lalu saya mengumpulkan senior-senior alumni APDN Bukit Tinggi angkatan 1 sampai dengan 23 yang sudah berkiprah di pemerintahan. ya, Ada jadi kepala desa, ada wali nagari, ada camat, sampai kepada sekretaris sekda. Malah bupati wali kota banyak juga. Kami sudah bersepakat untuk memberikan masukan semacam ini kepada Pak Gubernur. Iya. Saya tertulis. Jadi kepada Pak Gubernur sekali lagi saya pribadi bersama dengan Pak Gamawan Fauzi, mari kita sikapi persoalan masyarakat dengan kita turun melakukan gerakan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat kita terayomi, terlindungi, dan mereka mau bersama-sama untuk mengatasi penyakit masyarakat ini. ya. Dan satu lagi mungkin pencitraan dikurangi sedikit. Iya, enggak usahlah citra. Orang enggak butuh citra. Konten. Ya, orang butuh kenyataan, Iya. perbuatan nyata. Mereka sudah miskin, enggak punya lapangan pekerjaan. Apa yang dibuat supaya mereka termotivasi Supaya untuk bisa bekerja lagi. bekerja lagi? Bisa berusaha. Anak-anak seperti yang tertangkap Ya. di 2 lokasi. Mungkin itu yang baru tertangkap, mungkin 10 lokasi. Bayangkan anak 12 tahun baru sudah mil, dan mengaku mereka dibayar 300-400 ribu. 200 kadang-kadang. 200 ribu dibayar. Satu hari 1 malam. Betul. Nah, jadi apa kita orang Minangkabau yang beradat bahasa di Sarak bahasa di Ketebolah, kalau ini kita biarkan saja? Ya. Ini harus segera. Baik, Bapak Ibu, demikianlah bincang-bincang sore kita dengan Pak Samsul Rahim. My name is Kim and I'm from Germany. Like, comment, and subscribe. Chilote Wanipin.